ada tulisan lagi antiseptik dan disinfektan juga, Dok. Iya, maksudnya Ada ruam, gatal di kulit, kemudian masalah pencernaan, dan mata juga keluar merah muda. Apakah kita lewat, terus yang disemprot pun juga cuma sedikit aja, seuprit gitu terus gitu. Ini manfaatnya di mana gitu. Tapi sebelumnya saya pengen ngeliatin dulu ke dokter dan teman-teman yang ada di sini video yang satu ini, kemudian saya pengen nanya tanggapan dokter. Hari pagi yang terbaik adalah jam 10. Oke. Banyak orang suka nggak ngerti. Kenapa? Exactly. Makanya itu Saya dokter Diki, spesialis paru, ingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berjemur. Sekarang sudah wajib kita berjemur, maka daya tahan tubuh akan sangat lemah sekali. Ini dikatakan akurat nih, tapi hasil swab itu baru keluar setelah 7-10 hari. Bisa jadi saat hasil keluar sudah nggak up to date karena sampel diambil 7 atau 10 hari sebelum. Ala Turki, kalau disinfektan itu ada kandungan alkoholnya, jadi banyak yang pakai parfum. Jadi parfum juga bisa digunakan untuk disemprot di mana-mana. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi ini adalah pertama kali live Instagram Filza. Selamat datang. Pertama kali live setelah sekian tahun lamanya, akhirnya live lagi berhubung kita sekarang ada di tengah-tengah masalah global yang selalu menjadi momok di mana-mana, yaitu adanya penyebaran pandemi COVID-19. Jadi selama banyak di rumah aja, Filza pengen melakukan hal yang bisa bermanfaat bukan cuma untuk diri sendiri tapi buat banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini pengen membahas terkait apa aja tentang corona bersama seorang dosen, dokter, dan juga sebagian dari tim melawan COVID-19 Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Jadi buat semua yang bergabung pada kesempatan kali ini silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya pengen teman-teman semua tentunya mempersiapkan juga pertanyaan atau bahan untuk di-share bersama dokter tersebut. ya, halo. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini kita udah terhubung dengan Dr. Widyandana MHPE PhDS PM yang merupakan dokter dosen dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan juga bagian dari tim melawan COVID-19 FKUGM. Senang sekali, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di live Instagram Filza. Ya, makasih Mbak Filza. Nah, dokter kan baru-baru aja pulang dari Amerika, habis fellowship subspesialis neurooftalmologinya. Boleh di-share dong ke kita terlebih dahulu terkait gimana proses dari US ke sini, isolasi selama 14 hari, kayak gimana? Memang programnya udah selesai, saya pulang. Di penerbangan juga koneksinya udah mulai sulit, jadi waktu itu saya lewat Doha, kemudian Doha Jakarta. Anehnya memang Amerika Doha itu nggak penuh, pesawatnya kosong. Tapi pas di Doha ke Jakarta itu penuh pesawatnya. Jadi saya lihat orang-orang udah pada mulai pulang karena suasana sudah mungkin juga nggak nyaman di mana-mana. Sampai Jakarta ternyata prosedurnya saya alami sendiri. Jadi ada jalur-jalur gitu. Kita dicek suhu, disuruh ngisi form untuk ngaku. Nanti kalau sakit itu harusnya kita ngisi di situ. Dicek suhu. Kalau aman ya lolos masuk. Nah, kemudian sampai di Jogja ya saya isolasi 14 hari di kamar. Dokter nggak ada keluhan kan, dok? Nggak ada. Alhamdulillah. Isolasi 14 hari itu kalau tidak kita niat itu ya memang sulit. Jadi mesti pengen keluar, mesti pengen melakukan sesuatu, kumpul-kumpul, lah itu mesti rasanya itu berat. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk pandemi COVID ini ya, jadi kalau kita mau dari diri kita sendiri ya, mengikuti saran pemerintah, itu sebenarnya kita sangat berkontribusi banyak kalau menurut saya. Jadi misalnya kita dari luar negeri atau dari perjalanan, misalnya kita ada gejala atau kita ada demam atau batuk, sesak nafas, apalagi lemes, nah gitu-gitu, kita harus ngaku. Nah, sekarang itu trennya orang nggak ngaku. Isolasi ya, kayak saya kemarin isolasi 14 hari, kalau kita nggak niat benar, isolasi itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena, bayangin aja, orang kan nggak tahu kalau nggak kenal sama kita. Jadi kita pergi kemana-mana, gitu, ketemu orang lain, padahal kita karier, orang-orang yang masih muda, usia di bawah 40, merasa sehat, kemana-mana, nah itu bahayanya karier. Nah, itu yang serem ya, dok, ya. Baru-baru ini kan memang juru pemerintah mengatakan begitu, bahwa yang terinfeksi COVID-19 itu di Indonesia 70% banyaknya adalah orang yang tanpa gejala. Itu kenapa bisa, dok? Jadi logikanya begini, ini kan kayak flu biasa sebenarnya. Kan memang dia pada orang-orang yang lanjut usia, imunitasnya lemah, ada penyakit komorbid, dia itu mematikan. Karena membuat sesak nafas, pneumonia, infeksi pada paru-paru gitu. Kalau pada orang yang masih muda, ya di bawah 40, itu memang dia karena daya tahan tubuh juga masih bagus, itu memang tidak bergejala kemungkinan. Kenapa? Karena memang tubuhnya itu masih sehat. Mungkin dia cuma demam-demam ringan, batuk-batuk ringan, tidak enak badan. Tapi dia sebenarnya karier, bisa menularkan. Dan di dalam penelitian kan memang 14 hari ya durasinya itu. Ya, karena benar-benar masih dalam masa penelitian ya. Tapi saya pengen tahu dari versi dokter sendiri, khususnya mewakili Fakultas Kedokteran UGM, inkubasi corona itu berbeda-beda kan ya, dok? Apakah benar bisa ada yang lebih atau kurang dari 14 hari? Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang kita harus ilmiah ya. Jadi kalau saya lihat di Worldometer itu yang di internasional itu, dia menyebutkan bahwa orang yang positif corona
dan mulai menunjukkan gejala itu rata-rata 3 hari, 5 hari dia terpapar. Jadi ketika dia diisolasi 14 hari itu kenapa? Karena ternyata di rata-rata ya orang bisa sembuh atau orang bisa menimbulkan gejala tadi itu 3 hari sampai 21 hari. 3 hari sampai Jadi 3 minggu. hari. Itu ada yang dicek masih positif. Nah, cuman dari rata-rata itu semua, terbanyaknya itu setelah 14 hari dia sudah dikatakan negatif. Sehingga yang dianut secara internasional, yang kita juga anut adalah, ya insya Allah kalau sudah 14 hari sudah aman. Dokter, ini juga ada informasi yang banyak beredar sekarang bahwa ada ciri-ciri atau gejala-gejala baru yang ada pada penderita corona gitu. Ini katanya ada ruam, berupa gatal di kulit, kemudian masalah pencernaan, dan mata juga Ya. berwarna merah muda. Apakah itu benar, Dok? Virus itu kan bereaksi dengan kekebalan tubuh kita ya. Kalau mata itu jelas nyambung. Jadi ketika kita batuk, pilek, itu kan mata juga kadang-kadang jadi merah, gitu-gitu. Itu memang nyambung benar kalau itu. Tapi kalau yang ruam kulit dan pencernaan, itu merupakan reaksi imunitas tubuh terhadap virus tadi. Jadi pada kondisi tertentu memang di kulit dia juga ada reaksi, di pencernaan dia juga. Seperti orang flu kan kadang-kadang juga dia diare ya. Jadi memang ada tanda seperti itu. Ada tren ini kalau ada orang demam, dia minum obat, demamnya turun, dia masuk kantor atau kemana-mana. Itu juga berbahaya sekali. Kan kalau kita lihat fenomena yang di Indonesia kan rata-rata banyak yang bandel ya, Dok ya. Tidak ingin menjaga diri dan juga orang sekitarnya sudah tahu ada gejala mengarah ke sana, misalkan katakan demam, tapi tetap maksa mau kerja, masuk ke tempat publik atau umum, minum obat demam biar demamnya turun dulu. Itu misalkan memang seseorang tersebut demamnya karena memang sudah terkena corona, apakah memang bisa teratasi dengan minum obat demam, Dok? Ya, obat demam itu kan obat simptomatis namanya. Jadi obat yang menurunkan gejala. Kayak orang batuk minum obat batuk, orang pilek minum obat pilek, orang demam minum obat demam. Itu menurunkan gejalanya. Tapi untuk kesembuhan corona itu sendiri, nanti waktunya memang rata-rata 14 hari ketika imunitas tubuh dia bagus. Nanti ketika dites ya dia bisa negatif. Mungkin demamnya saat Ya. itu turun tapi hanya bersifat sementara ya, Dok ya. Kalau misalkan memang udah benar-benar terinfeksi nanti bisa demam lagi. Iya, betul. Gitu, Dok. Iya, jelas dia akan demam lagi memang, iya. Cuman pas ketika dites kan jadi nggak ketahuan, karena mungkin demamnya turun. Itu sudah diindikasikan di petugas medis. Jadi banyak kejadian petugas medis terpapar tanpa kesiapan yang cukup APD-nya ya untuk melindungi dirinya, karena pasien memang tidak mengaku, berbohong, atau melakukan hal seperti itu. Sehingga imbasnya adalah petugas medis dirumahkan, terpaksa diisolasi 14 hari. Nah, sehingga rumah sakit kolaps karena kekurangan tenaga. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Baik, ini kita mau ngucapin selamat datang yang baru bergabung juga. Tentunya pada kesempatan kali ini kita memberikan waktu untuk teman-teman yang pengen bertanya maupun share. Nah, ini kebetulan ada yang udah nanya beberapa, Dok. Ya. Kita ketahui penularan itu bisa lewat droplet atau cairan, atau kalau misalkan kalau kita ngomong muncrat-muncrat, nyemprot, kena orang, ketularan. Betul. Nah, salah satu pekerjaan yang paling berisiko untuk tertular ini adalah dokter gigi juga gitu. Berhubung dokter gigi Betul. langsung Betul. ke mulut pasien. Ini ada yang sudah bertanya, dokter gigi Fikar, _Fikar, saran untuk dokter gigi dan pasien dokter gigi, Dok. Mohon penjelasan. Virus COVID itu memang ada di saluran pernafasan. Jadi ada di hidung, ada di mulut, nah nyambung itu. Dan apesnya buat saya, karena mata itu juga nyambung dengan hidung. Jadi air mata itu kan masuknya ke hidung. Nah, karena seperti itu, sehingga dokter mata juga rentan di sini. Nah, untuk dokter gigi dan dokter THT, ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka banyak yang kena. Loh, kok bisa banyak yang kena? Gimana? Memang kenyataannya begitu. Kenapa? Karena mereka juga termasuk merawat daerah di mana COVID itu tinggal. Yaitu di daerah mulut, ya ludah bisa menularkan, hidung, dan sebagainya. Nah, ini untuk bisa aman, apalagi untuk dokter gigi, dokter THT, dokter penyakit dalam, paru, ya, dokter mata termasuk adalah, kita harus menyikapi semua pasien itu ODP. Mungkin dia terpapar, sehingga kita waspada, kita harusnya menggunakan APD yang benar. Sehingga menurut saya untuk dokter gigi, apalagi di daerah situ, kalau tidak emergensi, jangan dirawat. Kalau terpaksa dirawat, harus dengan APD yang lengkap. Itu kalau mau selamat. Ya, dan ada istilahnya aerosol. Jadi istilah aerosol itu misalnya dokter gigi ngebur ya, kan itu ada tuh cairan yang seperti asap tuh. Iya. Nah itu kalau kehirup, udah jelas masuk itu. Jadi kalau yang niup-niup itu berbahaya ya. Kan kalau di beberapa perusahaan itu udah naruh beberapa kayak chamber, terus ada juga yang dalam bentuk kipas, terus sambil ngeluarin kayak embun air. Terus terang saya salah satu orang yang sering berdiam beberapa detik dulu sebelum masuk kantor. Itu sebenarnya serem ya, Dok ya. Karena kalau misalkan ada orang lain juga yang kebetulan sudah terpapar atau terinfeksi, saya lebih gampang ketularan dong. Ya, ini memprihatinkan sebenarnya. Jadi yang disarankan oleh pemerintah kan sebenarnya adalah social distancing, physical distancing. Jadi stay at home, jadi di rumah, jauhi orang lain. Kemudian pakai masker kain untuk yang non-medis. Tidak ada anjuran pemerintah untuk menggunakan
semprotan desinfektan. Hand sanitizer ada memang, itu benar. Nah, semprotan desinfektan yang di kampung-kampung itu, yang di perbankan atau di mana-mana ya, itu sebenarnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau itu disemprotkan pada tubuh manusia, itu berbahaya. Kenapa? Karena pada kena mata, kena kulit kita, itu bisa iritasi. Kenapa? Karena itu cairan desinfektan itu untuk bukan manusia. Jadi untuk menyemprot barang, menyemprot tempat-tempat yang banyak orang berkumpul, itu biar tidak ada virus di situ, disemprot, itu yang benar. Oke. Disemprot, tapi orang jangan. Ya. Oke, kebetulan saya lagi megang salah satu bendanya nih dok. Ini gimana kalau misalkan penjelasannya antiseptik dan disinfektan? Jadi dia termasuk seperti ini. Ini yang benar gimana Ya. dok? Ini antiseptik atau disinfektan? Bukan hand sanitizer, berarti untuk barang itu kemungkinan. Saya nggak tahu ya mereknya apa. Tulisannya hand sanitizer. Oke, tapi di Berarti itu bawah untuk tangan. ada tulisan lagi antiseptik dan disinfektan juga dok. Ya, maksudnya itu untuk tangan, tapi untuk tangan. Kalau itu untuk tangan, boleh. Oke, nah dok tadi ada yang komen nih, di Indonesia masih kurang adanya sosialisasi tentang COVID-19, terutama yang di daerah pelosok-pelosok. Jadi memang sebenarnya kan informasi sudah banyak sekali gitu di tengah masyarakat, tapi masih banyak yang belum tentu jelas kebenarannya. Contoh misalkan sekarang ini di kampung-kampung atau di desa-desa ada yang inisiatif untuk lockdown. Terus ada juga yang, ya itu tadi yang dokter katakan, mungkin ada yang naruh posko-posko di setiap perbatasan daerah untuk nyemprotin disinfektan. Itu perlu nggak sih dok? Sebenarnya seperti itu salah paham, itu juga salah kaprah juga itu. Jadi begini, ada data menyebutkan yang menularkan ke kita itu adalah orang terdekat. Yang kebanyakan adalah keluarga. Kenapa? Karena orang tadi keluar dari rumah, dia mungkin kerja ya. Dia mungkin kerja atau dia mungkin beraktivitas, belanja dan lain-lain. Dia pulang tidak menggunakan prosedur yang benar. Nggak langsung buka baju, ganti baju, mandi, baju langsung dicuci, semua dibersihkan, desinfektan. Tidak dilakukan. Sehingga apa? Menulari orang yang rentan di rumah. Nah, Oke, jadi disinfektan di setiap perbatasan, didirikan posko untuk kumpul-kumpul itu sebenarnya juga bisa dibilang mubazir ya dok ya? mubazir, dan itu yang saya anggap bodoh ya, bodohnya itu adalah orang yang kumpul-kumpul itu malah menyebarkan corona. Terus terang saya juga sempat agak gimana gitu ngelihatnya. Ini sekaligus share ya dokter dan teman-teman. Jadi saya kebetulan kalau misalkan kerja itu kan dibagi, kadang kerja di kantor, kadang work from home. Jadi saat mengharuskan saya untuk keluar, kebetulan harus lintas kabupaten atau kota. Saya kan tinggalnya di Maros, terus kantor di kota Makassar. Jadi ada disinfektan gitu, tapi disinfektannya kayak nanggung juga gitu loh dok. Jadi kita lewat, terus yang disemprot pun juga cuma sedikit aja, seuprit gitu terus gitu. Ini manfaatnya di mana gitu. Jadi saya juga tanya-tanya itu untuk apa? Untuk nyemprot eman-eman itu mendingan diberikan masker kain. Untuk yang tidak pakai masker, dikasih masker kain, itu malah sangat aman. Oke, nah ngomong-ngomong terkait masker kain nih dok, ini kan memang masker kain banyak yang bisa DIY, do it yourself, bisa buat sendiri gitu, mudah didapat, affordable juga harganya. Tapi terkait filtrasinya untuk menahan virus itu seberapa besar dok? Apa benar? Saya pernah baca itu hanya sekitar 10-60% saja gitu dibandingkan masker yang lain. Betul. Jadi memang yang efektif untuk mencegah corona, COVID, penularan itu adalah masker N95 yang digunakan untuk orang-orang medis yang memang berkaitan dengan virus tersebut. N95 itu artinya apa? Dia mampu menyaring 95%. Artinya apa? Itu aja masih 5% dulu lolos. Nah, karena partikel virusnya kecil sekali. Nah, ini kita harus menyadari kalau masker bedah biasa, kemudian masker kain, itu mau sebagus-bagusnya kayak apa, sebenarnya virusnya masih bisa lewat. Tapi ada fungsinya di sini. Kalau untuk orang yang sehat, atau untuk orang yang sakit, yang awam, ketika dia berpergian, itu sudah diteliti, ternyata penularan itu bisa menurun sampai 70%. Kenapa? Karena dropletnya, ya, yang orang ngomong nyemprot-nyemprot tadi itu, dia tertahan masker kain. Orang bersin itu sampai 7 meter, bisa dia, dropletnya itu bisa kemana-mana di udara gitu. Kalau pakai masker kain itu tertahan. Sehingga kalau kita mau bergerak sosial sekarang ini, tolong berbagi masker kain. Oke, itu lebih penting, lebih urgent dibandingkan disinfektan di perbatasan ya dok ya? Iya, betul. Berbagi masker kain dan edukasi untuk orang mau pakai. Oke. Ya. Idealnya durasi penggunaannya dalam sehari berapa jam, dokter? Idealnya 4 jam. 4 jam saja. Jadi kalau orang kerja 6 jam ya itu sebenarnya sudah over, tapi begitu pulang langsung diganti, dicuci gitu. Dan itu kalau dicuci deterjen dengan baik ya, kemudian dikeringkan gitu, dia aman dipakai lagi. Oke, jadi idealnya kalau misalkan memang kerjanya 8 jam ya bawa 2, mau nggak mau bawa 2 ya, masker ya. betul. Meningkatkan daya tahan tubuh ini yang penting. Jadi kebiasaan yang tidak sehat ya, misalnya begadang, tidur itu yang bagus itu memang 6-8 jam. Jangan begadang sekarang ini. Jangan merokok, jangan minum, jangan kumpul-kumpul, dan termasuk olahraga yang berlebihan. Kayak overtraining itu serem juga ya dok ya? Karena itu stresor juga buat tubuh. Karena kita lihat ini beberapa atlet dunia juga akhirnya bahkan kena COVID juga.
Setelah Ya, saya betul. baca, kebanyakan dari mereka adalah melakukan overtraining atau olahraga yang berlebihan ya dok ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan untuk kita semua. Untuk atlet yang kena itu kalau karena dia dites positif. Tapi secara fisik dia sebenarnya kalau keyakinan saya dia aman-aman saja. Yang tadi yang saya bilang untuk orang muda, orang-orang yang imunnya masih kuat, kalaupun kena itu sebenarnya aman. Tapi kita tidak boleh takabur loh. Angkanya 1% yang meninggal walaupun orang muda atau orang yang masih sehat. Terkait daya tahan tubuh, imunitas. Kan Ya. kita ketahui ada dua jenis ya dok ya. Imunitas bawaan sama imunitas adaptif. Ini mungkin dokter bisa jelasin dan gimana responnya untuk orang-orang yang masih kecil, usia muda, dan sudah tua. Ya, jadi mungkin yang dimaksud begini, reaksi imunitas tubuh kita itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu kalau daya tahan tubuh kita secara umum ini, kalau kena penyakit apapun kan akan sembuh dengan sendirinya. Kalau penyakit tadi parah atau berat atau ganas, kita butuh obat untuk membantu kita untuk sembuh. Nah, imunitas yang khusus itu artinya daya tahan tubuh spesifik untuk kondisi tertentu tadi. Jadi misalnya orang yang sudah pernah kena COVID-19 ini, ya, kemudian dia kena lagi, nah itu dia punya daya tahan tubuh khusus. Dia sudah punya detek itu, oh ini virus ini masuk lagi, dia langsung menyerang virus itu, sehingga langsung bisa sembuh. Itu ibaratnya seperti orang yang mendapatkan vaksin tertentu. Vaksin cacar, vaksin tetanus, imunisasi gitu-gitu. Nah itu kan khusus untuk penyakit itu. Sehingga kalau dia kena itu tidak akan berefek fatal. Itu tujuannya. Jadi ada imunitas umum dan khusus. Orang yang kena penyakit pertama kali ketemunya imunitas yang umum dulu. Nanti dia mengenali, dia baru punya imunitas khusus. Gitu. Misalkan dok positifnya itu tapi gejalanya ringan, sakitnya nggak berat, hanya demam sedikit, batuknya cuma sedikit, intinya keluhannya tidak begitu mengganggu begitu. Tapi kan dianjurkan untuk banyak istirahat juga. Apakah masih bisa berolahraga? Ya, olahraga ringan. Kalau dia masih mampu untuk olahraga ringan, ya lebih baik ya. Dan kalau bisa cari sinar matahari ya untuk berjemur. Oke. Gitu. Nah dokter, masalah berjemur ini kan sampai sekarang sebenarnya masih kontroversial ya dok ya, terkait waktu yang tepat. Tapi sebelumnya saya pengen ngeliatin dulu ke dokter dan teman-teman yang ada di sini video yang satu ini, kemudian saya pengen nanya tanggapan dokter. Ini video yang pertama. Ya. Matahari pagi bangunnya harus lebih pagi lagi berarti. No, matahari pagi yang terbaik adalah jam 10. Oke. Banyak orang suka nggak ngerti. Kenapa? Exactly. Makanya itu gunanya ilmu pengetahuan tiap kali selalu ada perubahan, selalu ada update. Di bawah jam 10 yang masuk ke permukaan bumi itu gelombang matahari yang terpanjang namanya ultraviolet A. Kita nggak butuh yang A loh. Justru nggak butuh ultraviolet A menyebabkan keriput dan kanker. Nah, Oke, itu video pertama. Masih ada satu video lagi yang saya pengen liatin. Tadi dikatakan oleh narasumber tersebut jam 10 untuk waktu yang tepat berjemur. Ini satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pinci, spesialis paru. Ingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berjemur. Sekarang sudah wajib, kita wajib berjemur untuk melawan virus corona. Karena saat ini virus itu sudah menyebar kemana-mana, terutama di kalangan tenaga kesehatan. Apabila Anda kurang berjemur, maka daya tahan tubuh Anda akan sangat lemah sekali. Ini dikatakan minimal 30 menit, maksimal 60 menit, jam 8 sampai jam 11, atau jam 14 sampai 16. Yang benar ini yang mana Pak dok? Ya. paling itu. bagus untuk berjemur. Jadi bisa membayangkan kan berjemur aja jadi ribut di Indonesia itu. Sebenarnya begini, kalau dari UGM juga sudah membuat pernyataan resmi secara ilmiah. Jadi sebenarnya boleh silahkan ya berjemur jam berapapun silahkan. Cuman kalau saya simpulkan, saya membaca, jadi kan memang ultraviolet itu macam-macam, kemudian efek sampingnya juga semuanya ada. Saran saya kalau berjemur ya pagi hari, pastikan sudah mulai panas. Oke. Jadi kalau saya lihat ya, sebenarnya orang mulai panas itu jam 8. Sampai jam 10 itu udah panas banget. Kalau lewat jam 10 dok? Lewat jam 10 itu kepanasan menurut saya. Oke. Gampangnya gitulah. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih harus menyiksa diri dengan pendapat orang-orang macam-macam itu? Kita logis saja lah. Jadi kalau menurut saya, berjemurlah itu ketika sudah mulai panas, tapi jangan sudah panas banget. Itu nanti kena kanker kulit. Jadi menurut saya berjemur yang paling pas ya jam 8 sampai jam 10 lah. Itu sudah maksimal. Jadi sudah mulai panas jam 8, itu sudah enak berjemur, dan cukup 15 sampai 30 menit saja. Dan berjemur itu, yang kena itu sebenarnya tangan kaki kita. Kepala itu kok bisa ya pakai topi, pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena itu nanti rusak kena sinar matahari. Sore juga bisa, jam 3. Kalau sore, jam 3, jam 4. Bisa sama itu. Jam 3 sore. Tapi yang terbaik ya jam 8 sampai jam 10 pagi tadi itu ya dok? Kalau saya begitu, saya pribadi, saya mesti sepedaan, jogging-jogging depan rumah, itu sekitar jam 8. Itu nyaman. Saya sudah pernah jam 10 nyoba, saya terlalu panas. Itu benar nggak dok terkait warna kulit kita itu juga menentukan ideal waktu berjemur ya? Kalau misalkan... Betul. Kalau itu ilmiah. Jadi kulit kita itu berpigmen, jadi memang butuh lebih lama dibanding orang bule. Oke, untuk frekuensi olahraga, berapa Ya. kali dok? Seminggu berapa kali dok? Idealnya sih seminggu kalau olahraga itu sampai 5 kali. Tapi menurut saya 3 kali juga sudah bagus. 3 sampai 5 kali lah, biar tidak kecapean badan. Oke. Dan olahraga yang benar itu ya kalau misalnya mau 5 kali seminggu, itu dirotasi harusnya memang. Jadi kalau misalnya habis jogging, ya besoknya olahraga yang senam. Sehingga bagian-bagian atas yang dilatih, besoknya bagian-bagian bawah. Kalau orang fitness itu deh. Oke. Jadi dirotasi semua tubuh, jadi tidak kecapean. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan. Hasil tes swab dikatakan
akurat nih, tapi hasil swab itu baru keluar setelah 7-10 hari. Bisa jadi saat hasil keluar sudah nggak up to date karena sampel diambil 7 atau 10 hari sebelum. Itu gimana dok? Yang swab itu diambil dari tenggorokan gitu, dari hidung diambil gitu, kemudian di PCR gitu, itu memang akurat sekali. Dulu karena fasilitas kita sangat terbatas, jadi ngantri. Sekarang di beberapa center laboratorium di universitas yang punya fasilitas PCR itu sudah melakukan itu, dan itu sebenarnya kalau tidak salah ya 1 hari 2 hari sudah ada hasilnya. Dan di UGM itu 24 jam sudah keluar hasilnya. Itu juga tidak sembarangan ya, karena tesnya juga mahal dan sangat akurat, dan jumlahnya masih terbatas, digunakan untuk pasien yang memang butuh konfirmasi dia positif atau tidak, sehingga nanti berkaitan dengan terapinya. Tidak untuk orang awam. Akan di berbagai tempat masih hasil tes swabnya itu keluarnya lama, membutuhkan waktu yang lama 7-10 hari, ya benar-benar bisa miss juga hasilnya dok, dalam artian karena kita udah berubah lagi dalam seminggu. Kalau itu kemungkinan karena di daerah tersebut belum ada fasilitasnya, sehingga dikirim. Nah, jadi itu yang membuat jadi lama. Iya. Oke. Nah, ini kan salah satu yang dianggap langkah strategis dari pemerintah kita adalah memasifkan rapid test. Tapi rapid test sendiri ini akurasinya juga masih dipertanyakan. Tanggapan dokter gimana, dok? Gunanya untuk ngetes kita secara cepat, nanti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tapi hasilnya tadi bisa salah. Jadi misalnya saya dites ya negatif, nanti beberapa hari dites ulang itu mungkin bisa positif, karena mungkin angka virusnya belum tinggi, atau mungkin saya waktu itu memang nggak kena, tapi waktu itu saya kena juga, jadi dites ulang positif itu. Dan juga yang dites negatif karena alatnya tidak akurat, padahal dia positif, ya itu jadi false-nya itu tinggi. Nah, kalau kita masih sehat, kita datang ke rumah sakit dengan fasilitas yang ditanggung pemerintah, ya itu tidak dikasih. Kalau orang masih sehat, tidak ada keluhan, tidak ada paparan, tidak dikasih. Kenapa? Karena tidak ada gunanya, atau juga nanti dipulangkan. Dan tahu nggak, orang yang rapid test negatif besok bisa kena loh. Orang yang rapid testnya positif itu juga masih bisa keliru, sehingga perlu dikonfirmasi lagi 14 hari kemudian dia masih positif atau sudah sembuh negatif misalnya. Ini saya juga sempat baca pernah mengenai rapid test ini, banyak kemungkinan terjadi cross reactivity, yang mana itu bisa hasil rapid testnya malah positif, ternyata sakit demam berdarah, bukan COVID-19. Ya, demam berdarah malah lebih berbahaya. Jadi rapid test itu sebenarnya ketika positif, ya kita kan curiga positif ya, kemudian diobati. Obatnya apa? Memperbaiki imunitas tubuh dan diisolasi kok di rumah sakit. Sehingga dia tidak menularkan orang lain dan dipastikan kondisinya tidak bertambah parah. Baik, kalau saya amatin ya dok ya, terkhusus di kota Makassar terlebih dahulu gitu, banyak orang yang melakukan rapid test mungkin sudah mengalami beberapa gejala yang mengarah ke sana, ketika hasilnya positif, banyak yang takut untuk inisiatif mengisolasikan diri di rumah sakit, menganggap itu tidak butuh special treatment di rumah sakit, tapi tetap di rumah aja, perbaiki imunitas, itu cukup nggak dok? Menurut saya yang penting, kalau sekarang ini ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan ya, kalau terpaksa saja. Karena resiko di mana-mana, termasuk rumah sakit, termasuk kadang zona merah, jadi memang banyak penyakit corona di situ. Saya pengen tanya, ini ada pencegahan penyebaran berlebih corona ala Turki, karena kita ketahui kan kalau disinfektan itu ada kandungan alkoholnya, jadi banyak yang mempersepsikan bahwa pakai parfum, jadi parfum juga bisa digunakan untuk disemprot di mana-mana. Itu gimana dok? Jadi alkohol yang digunakan untuk hand sanitizer itu 70%. Jadi kalau parfum itu memang berapa persen? Kalau kurang dari itu ya tidak efektif. Dan sekarang sudah banyak tutorialnya untuk membuat hand sanitizer sendiri. Untuk desinfektan ya, itu biasanya kalau yang bagus untuk membunuh virus itu yang mengandung klorin. Jadi kan produk-produk di pasaran yang sekarang pada habis itu loh. Itu memang mengandung klorin ya, orang-orang terus membeli itu. Klorin ya merusak baju kadang-kadang ya, jadi kita harus pinter-pinter lah untuk menggunakan itu. Dan itu memang dicairkan, sehingga tidak merusak atau tidak membuat iritasi. Kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang bertanya dari Sofian_Hayong. Dok, menurut referensi digital, saya dapat info wabah ini akan berakhir dengan sendirinya. Cukup mengikuti step-step siklusnya. Jadi tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan hanya untuk menekan angka positif saja. Gimana dok? Yang tadi saya mau bilang ya, jadi mumpung ada yang tanya. Ada pertanyaan, sebenarnya wabah ini mau berapa lama? Kalau kemarin kita optimis ya, 3 bulan selesai, 6 bulan selesai. Tapi kalau saya lihat tren dunia ya, kayak ini bakalan panjang deh. Jadi paling tidak 6 bulan atau akhir tahun lah, menurut saya lah ini. Kalau kemarin optimis kan Juli ya selesai ya. Mei dia bilang selesai. Tapi kalau lihat trennya, dan ini seluruh dunia kena. Kalau kita lihat trennya Amerika aja naik terus, Indonesia juga masih trennya naik terus. Sepertinya memang sangat, mungkin itu nanti mungkin masih panjang. Sehingga apa, menurut saya, kita sekarang semuanya harus sadar diri bahwa 2 minggu isolasi kemarin itu belum selesai. Sekarang orang sudah pada keluar rumah, karena mikirnya, saya kan sudah isolasi 2 minggu, sudah aman, nah gitu. Nggak begitu konsepnya, harus tetap stay at home, social distancing-nya terus sampai nanti virusnya itu pelan-pelan menghilang, atau semua orang sudah kena tadi, sehingga semuanya sudah imun, sehingga nggak laku lagi virusnya. Saran saya untuk semua pihak lah ya, menurut saya, tolong mengikuti saran-saran dari pemerintah. Kemudian membaca sumber informasi yang valid. Ya, kalau di UGM itu ada HPU UGM.
Nanti silahkan itu di searching di Instagram HPUUGM. Itu dia Health Promoting Unit. Memang dia khusus memberikan informasi COVID yang mudah dicerna masyarakat. Dan dia mengcounter hal-hal yang sifatnya itu salah kaprah itu tadi, mitos-mitos, hoak-hoak informasi yang mudah diterima. Kemudian silahkan kalau mau membuat guideline yang dari manapun, asal itu menurut kita bisa dipercaya, kita menganut itu. Jangan termakan hoak. Kita harus waspada terus, karena kita bisa kena suatu waktu, dimanapun juga kita tidak pernah tahu, ini lawan kita ini nggak kelihatan. Sekarang kita kondisi darurat, jadi memang semuanya harus waspada. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah banyak berbagi untuk kita semua pada sore hari ini. Sayang sekali saya masih banyak pengen nanya, dan tentu juga teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan yang disimpan. Mungkin kita bisa live bareng lagi next time ya dok. Ya, lain kali ya. Semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bisa Ya. menambah pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Widyandana MHPE PhD SPM sudah berbagi di live Instagram Filzah. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Dr. Ya, Dani. assalamualaikum. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita semua harus selalu ingat untuk menjaga diri dan juga orang sekitar kita. Sayangi diri, sayangi orang lain. Mari kita sama-sama bersatu untuk menjaga jarak untuk persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum.